Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 23 November 2025 merupakan hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Bacaan dibawakan oleh Teresia Natalia dan Maria Jesi. Mazmur dilantunkan oleh Sirila Cahyoyanti dan renungan ditulis oleh Agustinus Indra. Selamat menekuni sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu menjaga kami dalam istirahat malam kami tadi. Terima kasih atas berkat kehidupan yang baru yang Kau berikan pagi ini kepada kami. Bapa, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar saat ini kami dapat membaca firman-Mu yang kekal, firman-Mu yang dapat meresapi seluruh diri kami dan mengubah kami. Berilah kami berkat untuk menjadi murid yang setia dalam percaya kepada sabda-Mu. Dan kiranya kami dapat menjadi terang yang menyinari semua yang berada dalam kegelapan. Amin. Bacaan dari kitab kedua Samuel, bab 5, ayat 1-3. Sekali peristiwa, datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron. Mereka itu berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama, yakni ketika Saul masih memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Lagi pula Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap Daud di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di sana di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Kepadamu suku-suku bersiarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan, sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalemlah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Mari kita pergi ke rumah
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 1 ayat 12 sampai 20. Saudara-saudara, semoga kamu mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang membuat kamu layak mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Kristus itulah kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia adalah yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada mendahului segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 23 ayat 35 sampai dengan 43. Ketika Yesus bergantung di salib, pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi mengejeknya. Orang lain Ia selamatkan. Biarlah sekarang Ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika Ia benar-benar Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan Dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah Raja orang Yahudi." Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus. Katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu sendiri dan kami." Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia, katanya,
Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Padahal engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di dalam Firdaus." Demikianlah sabda Tuhan. Raja yang mengampuni. Renungan dibawakan oleh Agustinus Indra. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan sahabat muda terkasih. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian hari ini tanggal 23 November tahun 2025. Bacaan Injil yang kita baca hari ini diambil dari Lukas 23 ayat 35 sampai dengan 43. Hari ini kita dibawa oleh bacaan Injil pada salah satu momen paling penting dan paling menyentuh dalam seluruh kitab suci. Di tengah penderitaan disalib, Yesus diejek dan hina. Dunia melihat seorang yang gagal. Namun justru disalib, Yesus menyatakan diri sebagai Raja keselamatan. Ia tidak turun dari salib, bukan karena tidak mampu, tetapi karena kasih-Nya begitu besar dari penderitaannya. Ketika orang-orang mengejek Yesus dan berkata, "Ia menyelamatkan orang lain, biarlah ia menyelamatkan dirinya sendiri." Mereka tidak mengerti bahwa kerajaan Allah tidak dibangun dari kekuasaan dan kekuatan duniawi. Yesus tidak turun dari salib bukan karena ia tidak mampu, tetapi karena kasih-Nya lebih besar daripada penderitaannya. Ia tetap tinggal di salib karena hanya dengan cara itu ia menebus manusia. Inilah wajah Raja kita, Raja yang berkuasa melalui pengorbanan, bukan melalui dominasi. Di samping Yesus ada dua penjahat. Yang satu mengejek, tetapi yang lain mengakui kesalahannya dan memohon, "Yesus, ingatlah akan aku." Dalam satu kalimat sederhana itu, kita melihat iman yang murni, iman yang percaya bahwa belas kasih Tuhan lebih besar dari dosa manusia. Jawaban Yesus adalah janji keselamatan yang meneguhkan kita semua. Hari ini engkau akan bersama aku di Firdaus. Yesus tidak meminta persyaratan yang rumit. Tidak ada pemeriksaan panjang. Tidak ada catatan masa lalu yang dipersoalkan. Karena inilah hati Tuhan. Selalu siap mengampuni, selalu siap menerima, bahwa dalam detik terakhir seorang hidup, kita bisa menerima pesan ini sangat kuat. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Tidak ada masa lalu yang terlalu gelap sehingga Tuhan tidak dapat menyembuhkannya. Dan tidak ada kata terlambat untuk bertobat.
Injil hari ini mengingatkan kita bahwa tidak ada kata terlambat untuk kembali kepada Tuhan. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuninya, karena Kristus adalah Raja yang tidak memerintah dengan kekuatan, tetapi dengan kasih yang mengampuni. Bapak, Ibu, dan sahabat muda terkasih, semoga kita pun setiap hari berani berkata, Yesus, ingatlah akan aku, dan kita berani membuka hati untuk menerima kasih-Nya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Raja yang tersalib, Raja yang mengampuni dan mengasihi tanpa batas. Ajarilah kami untuk selalu kembali kepadamu dengan hati yang rendah dan percaya. Ketika kami jatuh, bangkitkan kami. Ketika kami takut, kuatkan kami. Ketika hati kami gelap, terangilah dengan kerahiman-Mu. Semoga kami hidup sebagai putra-putri kerajaan-Mu, setia, rendah hati, dan siap mengampuni seperti Engkau mengampuni kami. Tinggallah bersama kami hari ini dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, selamat berhari Minggu. Semoga berkat Tuhan menyertai kita semua.